Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Bersama saya Radhi Veronica. Dan untuk malam hari ini kita akan berbincang tentang salah satu pengalaman astral yang cukup mengerikan. Kalau kerasukan, banyak orang yang pernah merasakan itu. Beberapa mungkin dirasuki oleh setan atau hantu. Dan mungkin untuk skala levelnya masih biasa. Tapi bagaimana jika pengalaman horornya adalah dirasuki oleh jin? Malam ini saya sudah bersama dengan Kakak Anggi Andrianto, atau lebih akrab disapa Kak Anggi, yang punya pengalaman mengerikan dirasuki oleh jin. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa jin yang gontak-ganti merasuki Kak Anggi. Kita langsung menyapa Kak Anggi. Malam Kak Anggi. Selamat malam Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik aja. Kak Anggi senang banget sudah bisa hadir di BNS Mirror malam hari ini dengan pengalaman Kak Anggi yang akan di-sharing ya kepada BNS Squad tentang dirasuki oleh jin. Kalau kita ngomongin jin ini levelnya udah lumayan ya, level tinggi lah ibaratnya seperti itu. Bagaimana sampai bisa dirasuki oleh jin, dan ini pengalamannya tahun berapa nih? Pengalamannya itu di tahun 2020 waktu itu. Jadi di tahun 2020 itu saya agak sedikit sakit-sakitan terus kan, kerja juga nggak fokus dan segala macam. Nah, sampai dimana saya tuh akhirnya ketemu sama guru ngaji dan teman-teman pengajian yang lainnya. Saya masuk ke dalam situ, ya udah saya mencoba untuk belajar agama dan segala macam. Nah, pas di saat itu saya jadi malas-malesan, terus saya sering sakit juga kan. Terus juga akhirnya pada malam Jumat, karena pengajian kan malam Jumat gitu kan. Pengajian malam Jumat, terus di WA sama guru ngaji, ngaji. Waktu itu badan emang nggak enak banget, terus ya feel buat yang kesana tuh berantakan. Ya udah, akhirnya izin sama guru ngaji, "Bang, saya nggak bisa karena saya lagi sakit." Terus saya guru ngaji WA lagi, "Coba boy, datang ke sini aja. Coba nanti enakan deh badannya." Gitu. Akhirnya mau nggak mau kita datang ke tempat pengajian. Pas duduk itu ngelihat temen, mungkin temen juga bisa ngelihat tapi yang diam-diam aja. Temen ngelihat, saya langsung emosi. Nggak tahu kenapa itu auranya padahal adem loh. Tapi saya emosi ngeliat dia. Dan akhirnya ya saya kerasukan. Kerasukan itu dari jam 12 malam sampai menjelang subuh. Itu saya terus-terusan kerasukan, gonta-ganti terus di tempat pengajian. Gitu. Mungkin juga guru ngaji gue sudah tahu mungkin ada hal aneh di balik diri saya, dan teman juga ngelihat. Dan akhirnya ya udah, saya lepas kontrol, saya terus masuk, tetap dibimbing sama guru ngaji, istighfar segala macem, tapi terus masuk terus dan ganti-ganti jin. Itu kamu dalam keadaan totally tidak sadar atau? Itu kita masih setengah sadar, 50% masih sadar, tapi 50% lagi udah dirasuki sama jin. Itu sih. Saya masih dengar, saya punya suara, saya masih lihat yang di sekitaran saya, tapi totally 50% dirasuki jin. Baik, dan itu ada berbagai macam jin yang masuk ke tubuhnya Anggi gitu. Nah, kalau mereka masuk kan otomatis ada, bagaimana sampai mereka tahu bahwa ini jin yang berbeda, yang berbeda? Apakah dengan suara atau pesan yang disampaikan atau seperti apa? Suara juga bisa, dan gerak-gerik dia juga bisa, karena kan teman juga bisa ngelihat tuh. Jadi oh ini ganti. Kadang pertama macan atau apa kayak gitu. Dalam bentuk menyerupai binatang. Kebanyakan kayak gitu? Iya, binatang, terus ya makhluk dan segala macam itu sih. Totalnya ada berapa?
10-an lebih. 10-an lebih? Iya. Makanya kenapa cukup lama ya, kamu dalam posisi seperti itu. Apakah memang kamu dalam kondisi yang secara fisik benar-benar lemah, atau memang kamu sudah diawasi sejak lama oleh jin ini? Kalau misalkan kalau saya nih, penglihatan saya memang sudah lama. Tapi mungkin pada saat itu baru keluar. Penglihatan kamu seperti apa? Maksudnya penglihatannya melihat secara asli wujud jinnya atau bagaimana? Ngerasa gitu, ada yang ngikutin, ada yang ngawasin di kamar malahan. Iya, kayak gitu. Terus saya sering gelisah kan, terus ya badan sering panas, muka panas, sholat yang nggak betah, kayak gitu sih. Dan itu terjadi 2 minggu sebelum kamu mengalami kejadian ini. 2 minggu sebelumnya. Baik, dan dari hasil investigasi ya guru ngajinya kepada jin yang terakhir masuk ke kamu itu yang merupakan asal muasalnya itu ya, awalnya, apa yang dia sampaikan? Artinya kan bertanya gitu, kalian siapa, kamu ngapain masuk ke Anggi gitu? Iya. Saya jawabannya, saya mau diri Anda, saya mau jiwa raga Anda. Maksudnya jawabannya ke guru ngaji itu ke kamu? Ke saya, ke guru ngaji juga gitu. Dan itu kamu dengar nggak? Kan kalian ada, otomatis kan kamu masih dalam keadaan 50% sadar tuh. Sadar, iya. Berarti kalian batin yang berbicara di dalam dirimu ada 2 orang, kamu dan si jin ini. Jin ini, iya. Dia bilangnya gimana? Aku mau jiwa dan raga kamu. Kamu nanya lagi setelah itu ke dia? Saya bilang, saya masih punya keluarga, mau ngapain lagi? Ini udah yang, kenapa sih harus saya? Kayak gitu. Saya maunya kamu. Dia bilang gitu. Saya maunya kamu. Saya mau kamu. Jiwa dan raga kamu berarti mati dong. Iya. Dia mau kamu mati kan? Dengan cara apapun itu. Dia masukin kamu, entah dia menabrakkan dirimu di mobil atau apalah gitu ya ceritanya. Tapi kamu, alhamdulillahnya kamu masih sadar ya, 50% masih bisa mengontrol ya. Mungkin juga karena kekuatan dari guru ngaji kamu dan teman kamu yang masih memberikan kamu support ya. Karena bisa jadi kamu malam itu juga atau hari itu juga bisa putus napas gitu kan. Iya. Dengan kejadian kayak gitu. Karena kerasukan yang segitu lamanya. Dengan tubuh dan kondisi tubuh. Yang kondisi itu benar-benar nguras energi dan fisik juga nggak mendukung juga. Wujud jinnya kayak gimana? Wujud jinnya itu yang terakhir itu, yang satu emang dia nggak mau lepas. Itu dia wujudnya besar, tinggi seperti raksasa. Dia kalau saya lihat seperti bangsa Arga. Bener-bener 2 meteran lebih. 2 meteran gitu. lebih. Bener-bener. Tapi pas setelah itu yang saya kan mau, udahlah, maksudnya mau berdamai dengan dia, mau apa lagi, apa yang dari saya apa gitu. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya dia keluar, jinnya sudah keluar dan saya lihat dia ganti wujud lagi. Gitu. Jadi wujud yang kakek-kakek pakai belangkon, terus ya pakai sarung, beskap Jawa. Beskap Jawa. Orang-orang Jawa dulu ya, tempo dulu. Oh, seperti itu ya. Jadi ada banyak rupa. Banyak rupa. Jin-jin ini ya. Bagaimana sampai kamu bisa selamat melewati itu? Guru ngaji yang support saya sih, yang kasih masukan ke saya. Kalau misalkan kita ada di posisi ini, yang hanya bisa menyembuhkan ini, hanya diri kamu. Kamu berserah pada Allah. Kamu minta doa, minta kesembuhan, selesai. Mereka kembalikan ke kamu lagi, karena memang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa support kamu dengan energi saja. Tapi yang melawan harus kamu dari dalam. Memang. Dan bagaimana sampai jin itu keluar? Kamu ngelawan? Saya melawan. Memang waktu itu sempat yang putus asa, sampai yang sholat masih yang kerasukan dan segala macam. Dengan jin yang sama? Dengan jin yang sama, yang itu, yang satu. Yang ngikutin yang beskap Jawa. Itu, ya? Itu dia. Namanya siapa? Dia ngasih tahu. Ki Ageng Arya, belakangnya saya nggak tahu. Pokoknya Ki Ageng. Ki Arya. Ki ya, berarti kakek ya. Kakek. Dia emang wujudnya kakek bungkuk kayak gitu, pakai beskap Jawa dan sarung batik. Kayak gitu. Dan dia milik kamu ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan sih. Nah, itu masukan lagi dari teman dan guru ngaji. Kalau bahwasanya saya dikirimin. Nah, itu yang Ki Ageng itu yang
dikirimin itu. Oh, kamu tahu siapa yang ngirimin? Saya nggak pernah tahu, karena kalau kita tahu jadinya kita malah dendam. Memang harus mengikhlaskan. Guru ngaji ngasih taunya gitu, mengikhlaskan biar lebih mudah terlepas. Betul. Oh, seperti itu. Dan akhirnya kamu mengikhlaskan? Mengikhlaskan, ya sudah. Sampai sekarang udah nggak ada lagi. Iya, karena juga udah dijinakan ibaratnya sama guru ngaji ya, jinnya itu. Pasti juga itu butuh tenaga yang luar biasa, ekstra, karena dia melawan kan otomatis. Tapi sekarang udah selesai ya sama. Udah selesai. Dia udah keluar, dia juga udah berubah begitu, nggak jahat lagi gitu. Nggak jahat lagi. Tapi ada hal apa yang kamu dapatkan setelah kejadian itu? Setelah kejadian, saya bisa melihat makhluk astral yang di sekeliling saya. Tapi saya masih ragu, karena kalau kita menceritakan ke orang, seperti orang tuh kayak nggak percaya sama kita atau apalah. Dulunya memang saya nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya sudah tahu, saya mengalami, makanya saya mau cerita, ini bener loh, ini ada, mereka tuh ada, gitu. Dan itu kamu sampaikan, cuman kamu lebih sering dianggap gila dan stres, bohong. Sama orang tua pun juga yang kayak gitu nggak percaya, dan pas saya kerasukan baru percaya. Baru setelah itu mereka percaya. Tapi aku dengar katanya kamu juga bantuin orang ya setelah itu ya? Iya. Memang kamu ketika jin itu masuk, kamu akhirnya terbuka lah menjadi media. Menjadi media. Mediator makhluk astral. Bantuinnya kayak gimana? Kalau misalkan penyembuhan kan pasti ada. Untuk mengungkapkan misteri ini harus ada komunikasi antara yang bertanya sama jinnya toh. Jadi jinnya masukin ke saya. Jadi biar tanya jawabnya agar lebih jelas. Dengar-dengar, ternyata Kak Anggi sebelum kejadian ini kamu salah satu orang yang sempat uji nyali gitu di beberapa tempat angker yang ada di daerah kamu. Kamu daerah mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Wow. Di mana aja? Jeruk Purut. Berani juga ya kamu sampai ke situ? Karena dulu kan nggak percaya dengan hal yang itu. Karena saya dulu punya mindset itu, gue lebih hebat, lebih sempurna daripada lo. Bener-bener. Gitu. Jadi ya, ayo tunjukin, kasih tahu gitu. Itu sih. Jadi lebih yang sombong sih, takabur dan takabur itu udah jelas. Gitu. Dan itu dampaknya apa ketika kamu uji nyali di sana? Mereka menunjukkan wujud. Aku nggak ngeliat. Karena nggak pernah lihat, kamu nantang, jadi kamu makin percaya diri dong ya. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Terus saya kan teman emang yang bisa lihat juga yang, lu nggak boleh kayak gitu. Nggak ada. Ini buktinya nggak ada sosok. Gue udah duduk di sini berapa lama nggak ada. Gitu. Jadi itu ternyata kejadiannya, dan justru bukan yang datangin kamu setan atau hantu, jin malahan ya, yang lebih parah lagi gitu kan ya, karena ketidakpercayaan kamu itu. Baik, mungkin kamu bisa cerita, tadi kan kamu bilang ada di mana kamu membantu orang, tadi sudah menjadi media, udah benar tadi. Terus aku penasarannya gini loh Anggi, kan kita manusia ya, kita kalau disakitin kita tahu dong gitu kan. Nah ketika mau dimasukin kita juga pasti tahu dong. Gitu. Kamu tanda-tandanya apa kalau mau dimasukin? Biasanya gerak tubuh udah yang nggak kontrol, terus ya ada hawa-hawa panas. Nah itu udah pusing. Kalau saya nggak pusing. Kamu apa? Lebih langsung kegerak, hawa panas, udah itu langsung jadi. Langsung jadi ya. Dan itu biasanya kan biasa kamu bilang jadi media berarti ada yang bantuin untuk masukin dulu kan? Gitu. Gak pernah kamu sendirian tiba-tiba masukin? Nah waktu itu udah bisa ambil, masukin diri sendiri. Kamu udah bisa waktu itu? Waktu itu udah bisa. Sekarang masih bisa? Sekarang masih bisa. Oh masih bisa. Kamu ngambil sendiri terus masukin. Ngapain? Mau komunikasi aja gitu. Sama dia sama gitu? Dia, iya. Apa memangnya harus masuk dulu baru kamu bisa komunikasi? Karena kalau misalkan kayak seperti kita ngelihat kadang-kadang tuh nggak jelas. Jelas sih jelas. Tapi dia punya omong kadang-kadang kan yang kan ya suara-suaranya. Ada tuh yang bisa tahu dia omongin, nah. kayak batin sama batin doang. Kamu belum sampai ke situ? Belum sampai ke situ, baru harus ada media masuk. Tapi itu kan resikonya jiwa dan fisik kamu.
Kalau misalkan itu resikonya itu loh, karena iya, kamu ngundang masuk loh, gitu kan? Takutnya out of control yes, gitu. Yes, that's it. Harus ada satu orang gitu yang bisa ngeliatin kan. Kamu nggak takut dengan resiko itu? Nggak takut. Karena ya udah abis dari itu maaf, keluarin lagi. Oh, kayak gitu ya. Sampai sekarang masih kayak gitu? Masih. Kapan terakhir kamu melakukan hal itu? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini? Iya, karena kan tinggal juga sendiri kan. Jadi kamu gak ada teman ngobrol, kamu bawa dia untuk jadi teman ngobrol kamu? Karena kamu aneh ya berarti ya, Anggi ya? Cukup menyeramkan juga hidupmu. Kayak gitu, karena kayak turun dari tangga malam-malam ngelihat yang gini, kok jadi penasaran nih. Kok begini nih, sering ngikutin. Ya udah panggil aja deh sekali-sekali kayak gitu. Oh gitu. Apa sih emang kok ngikutin mulu? Baru-baru nih? Apa wujudnya? Oh, itu cowok. Cowok? Terus dia ngomong ke kamu, kenapa dia ngikutin kamu terus? Di kosan kamu? Iya. Iya. Itu karena ya gue sering ngeliat lo gitu. Ya gue pengen tahu aja lo kayak gimana sih. Nah udah nih gue begini. Kayak gitu. Terus mau apa? Terus dia masih ngikutin? Ya udah. Sekarang kita kan maksudnya takut mengganggu orang-orang yang lain tuh. Iya. Ya udah, lu di sini aja, jangan kemana-mana. Takutnya lu kemana-mana nanti orang yang jadi takut atau gimana lu. Karena dia punya aura tuh negatif. Hitam ya, gelap. Hitam, gelap. Kumisan dan segala. Orang Kupang, maksudnya orang kita? Enggak. Bukan ya? Bukan, dia jin, masih jin. Dia maksudnya genderuwo. Oh, jatuhnya kategori genderuwo ya? Kategori genderuwo. Dia punya sama, kuku hitam, tapi dia lebih kumis lebih tebal. Gitu ya? Mukanya sih yang serem banget. Iya. Yang paling serem yang kamu lihat tuh bentuknya kayak gimana? Pas di Jakarta sih. Jadi waktu itu pernah datang ke kalau Jakarta gitu kan. Karena aku dari kecil di situ, jadi tahu sebelum pembangunan itu dulunya seperti apa. Iya, iya. Aku juga sering main di situ. Itu dulu kebon yang isinya pohon rambutan, pohon sawo dan segala macam. Akhirnya dibangun jadi. Nah, aku iseng lewat situ. Lihat sosok nenek-nenek di kamar mandi cewek. Nah, dia keluar tuh. Dia keluar, dia berubah wujud. Dia berubah wujud. Yang tadinya bungkuk, nenek-nenek bungkuk, jadi yang genderuwo. Pak, aku seringnya genderuwo pokoknya. Kamu lebih sering genderuwo? Genderuwo. Ya? Karena ada orang yang biasa dia narik beda-beda gitu. Jadi kamu magnet yang nariknya mungkin sejenis itu gitu dibanding yang hantu atau setan pada umumnya gitu. Jadi level kamu tuh udah agak berat dikit gitu ya, karena pengalaman kamu sama jin tadi gitu. Dan itu hal positif yang kamu ngerasa, wah bagus nih setelah gue dimasukin sama jin, gue punya kayak gini nih. Kamu bersyukur dengan itu? Ya bersyukur, patut disyukuri karena itu anugerah kan. Tapi kita nggak boleh yang namanya sombong ketika kita mempunyai kelebihan itu. Itu aja sih. Jadi pas aku ngelihat sosok kayak gitu, pertama, oh nenek-nenek, udah berubah, teng. Itu sih yang sosok menyeramkan karena dia punya kuku, itu panjang. Nah ini dia punya lidah. Sorry tadi aku nggak cerita, dia punya lidah panjang, dia punya mata merah segala macam, pokoknya menyeramkan lah. Dia itu ada di kamar mandi cewek dan aku tanya waktu itu, kenapa lu ngapain di sini? Nah ini pesan juga sebenarnya. Kalau wanita kayak harus bersih sih emang. Terus ya kalau apalagi buang apa? Buang itu harus bener-bener. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Itu dia yang sering suka gitu-gitulah pokoknya. Iya. Kayak gitu. Dia lebih sering di kamar mandi. Karena dia punya lidah kalau bujur gitu. Ngejilatin. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh kayak gitu. Ini pesan juga ya buat juga. BNS Squad khususnya perempuan ya, harus lebih bersih. Itu paling penting ya. Oke, nah kalau dilihat pengalaman kamu nih ya, ini kan dari 2020 ya, sampai sekarang nih, dengan yang kamu peroleh sampai saat ini nih, kamu pengen make ini untuk tujuan yang kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya aku pribadi sendiri ya, mau ngejaga orang-orang tersayang, keluarga,
dan ngebantu orang sih. Kamu ngerasa nggak sekarang hawanya udah dingin ya? Hawanya udah dingin. Udah dingin kan? Ya udah. Tadi panas kan? Tadi panas banget. Panas banget. Sekarang udah dingin. Kamu bisa menyampaikan juga nih ya kepada BNS Squad yang lagi nonton kita dengan pengalaman kamu yang kalau menurut aku super luar biasa. Tapi sebelum itu ada hal yang mau kamu ceritakan lagi nggak? Yang mungkin belum pernah kamu ceritakan ke siapapun dan malam ini kamu pengen buka di sini. Paling aku mau cerita tentang sebenarnya ini agak gimana ya? Bukan cuma kita melihat, tapi kita juga bisa mengungkap sejarah dan segala macam ketika kita melihat dan bisa merasakan itu. Kayak di tempat-tempat bersejarah dulunya ini ke mana. Jadi kayak flashback. Yes, ngerti. Nah, kayak gitu. Oh gitu. Jadi sih. Ketika kamu bertemu sama mereka, ketika mereka menceritakan semuanya ke kamu, tapi kan tuh dalam batin ya. Dalam batin. Kamu bisa tahu, jadi kayak gini. Kalian di sini ternyata karena ini kayak gitu. Dan kita juga bisa flashback melihat bangunan ini dulu seperti apa. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Jadi bisa mengetahui sejarah juga dengan kemampuannya kamu ini. Memang ada rencana mau uji nyali lagi, atau mau cari tahu tadi ke tempat-tempat sejarah dengan kemampuan yang kamu punya nih? Iya. Kayaknya nanti dulu ya. Karena butuh tim loh, itu kamu sendiri kan butuh tim. Oke, baik. Yang terakhir deh kalau gitu Anggi, langsung aja kamu menyampaikan kepada BNS Squad pesan-pesannya kamu kepada mereka bagaimana untuk jangan menantang, hati-hati gitu menggunakan mulut kamu. Silakan. Halo teman-teman BNS, jangan menantang hal-hal yang menyangkut pautkan makhluk astral, karena mereka tuh ada dan kalian harus percaya itu. Terusnya apabila kalian mempunyai anugerah yang dikaruniai kelebihan, jangan sombong gitu. Itu aja sih, down to earth aja. Jangan sombong, jangan takabur, hati-hati menggunakan bibir kalian, hati-hati juga berada di tempat yang asing ya. Satu lagi, jangan menantang mereka. Karena kalau kita mengganggu mereka, ya jangan salahkan mereka ketika mereka juga mengganggu kita. Itu dia pesan yang bisa saya sampaikan kepada BNS Squad. Pastinya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan notifikasi. Tidak lupa buat kalian yang ingin mengirimkan cerita horor kalian yang paling menyeramkan, kirimkan di email yang ada di bawah ini. Sekali lagi untuk kalian, jangan pernah coba-coba menantang makhluk astral dari dunia lain kalau kalian tidak mau ikut balik ditantang. Karena percaya atau tidak, mereka ada. Ada beberapa tua adat itu yang masih memeluk agama lokal, yang sangat kuat. Dia masih percaya gunung, abis itu pohon-pohon, batu itu sebagai Tuhannya mereka. Selang beberapa menit dia masuk lagi. Yang berbeda atau masih yang sama? Dia beda-beda, kayaknya beda-beda. Pada saat waktu foto itu tertampaklah itu seperti rupa wajah seorang nenek.